Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari database PIMA Indians Diabetes ya. Di sini sudah saya catat semuanya apa saja yang perlu saya sampaikan, dan ini adalah programnya sudah jadi, kemudian sudah saya catat di sini, dan ini hal-hal penting yang akan saya sampaikan. Kemudian yang pertama, tujuan proyek ini dibuat yaitu untuk membuat sistem komputer yang bisa diprediksi apakah seseorang berisiko diabetes berdasarkan data dari PIMA Indians Diabetes ini, seperti kadar gula darah, berat badan, dan usia. Kenapa ini penting? Karena diabetes adalah penyakit yang berbahaya tapi sering tidak terdeteksi, bahkan sampai sudah parah gitu loh. Dengan sistem yang sudah saya buat ini, kita bisa mendeteksi dini sebelum kondisinya memburuk. Kemudian yang kedua, menghemat biaya. Dan yang ketiga, bisa diharapkan menyelamatkan nyawa dengan intervensi yang cepat waktu gitu loh. Kemudian saya akan jelaskan sumber data yang saya dapat itu berasal dari penelitian pada 768 wanita dari suku Pima Indians di Arizona, Amerika Serikat. Kelompok ini dipilih karena memiliki tingkat diabetes yang tinggi, sehingga cocok jadi penelitian gitu ya. Untuk karakteristik datasetnya di sini, untuk jumlah pasiennya tadi 768 orang. Jumlah informasinya ada 8 data kesehatan per orang. Pasien diabetesnya ada 268 orang dan pasien sehatnya 500 orang. Di sini kita bisa lihat imbalance ya datanya, karena 65% dan 35%. Kemudian untuk jenis datanya itu berupa angka atau numerik. Di sini kemudian selanjutnya ada 8 informasi kesehatan yang digunakan. Yang pertama ada jumlah kehamilan, kadar gula darah, tekanan darah, ketebalan kulit, kadar insulin, ada body mass index, ada fungsi riwayat diabetes, dan yang terakhir ada usia. Jadi total ada 8 gitu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke eksplorasi data analis ya. Untuk kabar baiknya di sini tidak ada data yang benar-benar hilang atau missing values. Kemudian 768 pasien informasinya lengkap, tidak ada yang duplikasi. Kemudian selanjutnya untuk tantangan, ternyata ada data yang tersembunyi hilang gitu loh. Ya, di sini kita bisa lihat untuk yang paling banyak itu ada insulin, ada 374 data. Ya, hampir setengahnya kita bisa lihat. Yang paling sedikit gula darah 0,7%, yang paling rendah. Kemudian tadi ada imbalance data ya, 65% pasien sehat dan 35% pasien yang diabetes gitu. Jadi komputer tuh cenderung belajar lebih banyak tentang orang sehat dan kurang tentang orang yang terkena diabetes gitu. Dampaknya, model bisa sering mengatakan sehat padahal dia sakit gitu, misalkan kan dia tersembunyi gitu kan. Kemudian ada distribusi data tidak normal. Selanjutnya kita masuk ke pre-processing. Jadi untuk pre-processing ini, untuk langkah pertama kita mengatasi missing value dulu ya. Kita punya banyak nilai 0 di sini, terutama di insulin. Solusinya kita menggunakan KNN imputation, yaitu mode pintar untuk mengisi data yang hilang dengan 5 pasien yang paling mirip gitu. Kenapa saya menggunakan ini? Karena lebih akurat dan mempertimbangkan hubungan antar data kesehatan dan mempertahankan pola alami data. Kemudian yang kedua, untuk menyamakan skala, feature scaling. Masalahnya data yang kita punya itu sangat berbeda ya. Kehamilan 0 sampai 17 tanggal kecil, insulin 4 sampai 846 tanggal besar, BMI 18 sampai 67 tanggal sedang. Mengapa ini masalah ya? Karena komputer jadi lebih mendengarkan data yang angkanya besar gitu dan mengabaikan yang kecil, padahal semuanya penting.
Kemudian solusinya adalah kita memakai standard scaler. Jadi apa itu standard scaler? Yaitu metode untuk mengubah semua data ke skala yang sama dengan rumus statistik standar z-score gitu ya. Bisa kita lihat cara kerjanya. Kemudian untuk langkah ketiga, membagi data atau trend test split. Kenapa perlu dibagi? Karena kalau Anda belajar matematika, soal ujian dan soal yang dilatih itu beda gitu ya, sama aja kayak komputer gitu loh. Di sini kita membagi datanya 80-20, 80 untuk training dan 20 untuk tes. Kita menggunakan teknis khusus stratified split karena datanya tidak seimbang ya, tadi 65-35. Jadi untuk memastikan proporsi yang sama di kedua dataset gitu loh. Kemudian untuk yang keempat di sini untuk hasil rankingnya kita menggunakan 3 metode berbeda ya. Jadi hasil ranking di sini faktor yang paling utama ya tentu gula darah, insulin dan BMI di sini. Kemudian lanjut ke pemilihan pengujian model. Pengujian model di sini kita menggunakan random forest, XGBoost dan LightBM. Di sini kita bisa lihat XGBoost itu sangat mendominasi ya, mau dari akurasi, presisi, recall, F1 score dan ROC-nya itu sangat mendominasi sekali. Kita bisa lihat di sini tabelnya menang semua ya. Yang mungkin yang sama cuman di kecepatannya aja 30,36 sama kayak Light GBM. Lanjut ke confusion metric. Di sini kita bisa lihat untuk yang XGBoost itu 81 orang benar ya di sini. Dan 19 orang ini salah untuk yang kenyataannya sehat gitu. Yang sebenarnya dia sehat, cuman yang sebenarnya sehat cuman dianggap diabetes tuh ada segini. Nah, ini yang salah nih. Kenyataannya diabetes tapi komputer tuh nganggapnya ini orang sehat gitu. Ada 16 orang, jadi salah. Ini yang paling bahaya. Kemudian ini untuk yang prediksi benernya ya, yang kenyataannya diabetes, diprediksi diabetes ternyata bener, ada 38 orang di sini. Oke, ini ada penjelasannya. Kenapa XGBoost yang dipilih? Karena ya itu lagi, XGBoost tuh menang di segala ini ya, segala aspek ya, ada akurasi, precision, recall dan lain-lain itu menang semua. Kemudian lanjut ke optimasi model. Ini untuk hyperparameter tuningnya itu kita bisa lihat di sini nilai awal 100 cm, max deep learning, ya kan, bisa kita lihat di sini. Kemudian ada resampling, mengatasi imbalance gitu ya, SMOTE. Kemudian di sini ada ADASYN, adaptive synthetic sampling. Bedanya sama SMOTE apa? Jadi ADASYN ini lebih pintar, dia fokus membuat data di area yang sulit dipelajari gitu. Makanya ada data yang kayak dia tersembunyi gitu loh. Ya kan, cara kerjanya ya identifikasi pasien yang sulit dibedakan dari yang sehat gitu ya. Tadi sulitnya terdeteksi, bla 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 segala macam. Keunggulannya lebih adaptif terhadap kompleksitas data gitu. Jadi untuk data yang lebih kompleks dia lebih bisa, karena dia bisa menyelam lebih dalam hal-hal yang ada data-data yang tersembunyi gitu loh. Ya kan, lebih baik untuk kasus-kasus sulit gitu loh. Kemudian ada somatitomic di sini, hybrid. Ya, kemudian di sini kita bisa lihat tabel lengkapnya. Jadi baseline-nya ya, tanpa optimasi itu akurasinya di 77,3%. Kemudian setelah dioptimasi menggunakan seperti ya tune only, SMOTE, ADASYN, SMOTE-TOMIC, itu yang paling bagus itu di ADASYN Tuned. Meskipun akurasinya turun sekitar 7%, tapi recall-nya naik.
menjadi 83%, yaitu karena tadi ada ditemukannya data-data yang tersembunyi gitu loh. Ditemukannya data-data yang tersembunyi. Nah, karena recall-nya naik, kita analisis, jadi kemampuan mendeteksi diabetesnya naik drastis gitu. Jadi memperbaiki yang tadi komputer nganggap dia sehat, padahal kenyataannya dia kena diabetes gitu loh. Nah ini dia naik, jadi mendeteksi ada 9 di sini. Gitu. Meskipun metriknya turun dan presisinya turun gitu loh. Bisa kita lihat ya di sini. Untuk confusion metriknya ini, dan mengapa ada sintun yang dipilih ya karena tadi semakin banyak orang yang terdeteksi diabetes gitu loh, dia lebih selektif memilih orang yang diabetes gitu, karena ya lebih baik sehat tapi diperiksa sama dokter dibanding udah sakit tapi dokter nganggap itu sehat gitu loh. Malah kan kalau nganggap itu sehat berarti kan nggak diperiksa sama sekali dong sama dokter ya kan. Jadi lebih baik ya kita sehat tapi dicek lagi gitu, ibaratnya gitulah. Ya di sini untuk jadi base model ya ada sintun, base model ya. Jadi untuk kesimpulannya ya di sini XGBoost, Adasin dan Tun gitu yang paling model terpilih gitu loh. Untuk akurasinya sekian 71,4%, recallnya 83, bla 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 segala macam. Sini sudah ada performance metricnya, saya catat. Confusion metric finalnya. Faktor paling berpengaruhnya di sini untuk glukosa, gula darah tadi, insulin dan BMI. Perbandingan untuk baseline-nya kita bisa lihat improvement table ya di sini ya. Ada 7 nyawa yang diselamatkan, 7 orang lebih yang terdeteksi diabetes. Ya intinya lebih, jadi modelnya itu setelah dioptimasi dia lebih selektif dalam mendeteksi orang yang terkena diabetes gitu, meskipun dia mengurangi orang yang sehat. Jadi orang yang sehatnya ibaratnya lebih di cross check lagi, dimasukin ke orang yang diabetes gitu loh. Jadi ya itu tadi kan, lebih baik sehat tapi dicek daripada kenyataannya sakit tapi dokter nganggapnya sehat, berarti kan nggak diperiksa dong gitu. Oke, kita langsung aja ke ini udah semua ya. Oke, jadi ya kesimpulannya model ini yang tadi yang terpilih ya tadi XGBoost Adasin Tun, meskipun akurasinya turun tapi dia lebih mendeteksi orang-orang yang terkena diabetes tuh terdeteksi lebih banyak, meskipun dia mengurangi orang yang orang yang sebenarnya sehat gitu. Jadi orang yang sehat ini kayak di cross check lagi lah ibaratnya. Jadi nggak apa-apa gitu loh menurut saya. Ya tadi menyelamatkan berapa orang tadi? Menyelamatkan 7 orang kalau nggak salah. Menyelamatkan sekitar 7 orangan lah. Iya, menyelamatkan. Nah, menurut saya lebih bagus lah daripada kenyataannya sakit tapi dianggap komputer sehat gitu. Jadi mendingan kebalik aja gitu. Ya itu aja sih menurut saya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.